Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali kita kembali menyaksikan berita Makassar bersama saya, Rusdi Maulana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Ratusan orang merusak rumah dua tersangka yang menculik sekaligus membunuh bocah berumur 11 tahun di Makassar. Diduga kelaparan, biawak 1,5 meter masuk rumah warga di Kabupaten Pangkep. Proses evakuasi oleh tim pemadam kebakaran berlangsung dramatis. Bisnis menggiurkan, pensiunan aparatur sipil negara di Parepare menyulap ruang tamu rumahnya menjadi kolam budidaya lobster air tawar. Ya, informasi pertama hari ini, ratusan orang merusak rumah dua tersangka penculik sekaligus pembunuh bocah berumur 11 tahun di Makassar. Mereka merupakan keluarga dan kerabat korban. Polisi yang berjaga sempat kewalahan melakukan pengamanan. Usai mengantar jenazah Fadli Sadewa, korban penculikan dan pembunuhan ke tempat peristirahatan terakhirnya, pemakaman umum Parogo Kota Makassar, ratusan orang mendatangi rumah para pelaku. Mereka terdiri dari keluarga dan kerabat korban. Masa menghancurkan rumah salah satu pelaku berinisial AD di Jalan Batu Raya. Mereka melempari rumah pelaku dengan batu. Usai merusak rumah AD, ratusan orang ini kembali melampiaskan amarahnya di rumah pelaku kedua berinisial MF, Jalan Ujung Bodi, Kecamatan Manggala. Jumlah massa yang lebih banyak dibanding jumlah polisi mengakibatkan polisi kewalahan. Jadi awal mula daripada atas nama Dewa, 11 tahun, sehingga pihak keluarga dari korban bisa mendatangi rumah para pelaku yang terdiri dua rumah. Yang pertama di pinggir kanal, kemudian di perumahan Kodam. Saat ini keluarga korban berharap polisi dapat menghukum para pelaku sesuai perbuatannya. Bapak sendiri Pak tahu dengan yang melakukan itu Pak? Mengenal atau seperti apa? Cuma kenal lewat begini saja. Cuma istilah melintas lah. Oh, Sekedar tahu saja. Iya, sekedar tahu saja, tidak akrab. tidak akrab ya. Untuk harapannya sendiri Pak terhadap pihak kepolisian untuk mengenai kasus seperti Ya, ditindaklanjuti ya Pak. Toh, saya begitu. Tapi hukumannya ya kalau bisa. Sebelumnya, Fadli Sadewa terekam CCTV diculik orang tidak dikenal di depan minimarket pada Minggu sore. Keluarga korban melaporkan penculikan ini ke Polsek Panakukang. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari kota Makassar. Ya, usai menangkap dua pelaku penculikan dan pembunuhan bocah berumur 11 tahun, polisi mengungkap fakta baru. Motif pelaku membunuh korban tergiur harga organ tubuh manusia yang dijual di pasar gelap. Setelah berhasil menangkap kedua pelaku penculikan dan pembunuhan Fadli Sadewa, bocah berumur 11 tahun, penyidik Polrestabes Makassar mencari tahu motif dalam kasus ini. Fakta baru terungkap, ternyata kedua pelaku tega menculik dan membunuh bocah ini karena tergiur harga organ tubuh manusia di pasar gelap yang mencapai miliaran rupiah. Kedua pelaku berencana menjual organ tubuh korban ke pasar gelap melalui media sosial. Kedua pelaku mengaku korban tewas dicekik oleh tersangka AD di rumah tersangka MF. Namun setelah korban tewas, kedua pelaku yang tidak memiliki pengalaman membedah tubuh manusia bingung sehingga kedua pelaku mengikat tangan korban, kemudian dibungkus plastik dan dibuang di sungai Nipa-Nipa Makassar. Tersangka mengkonsumsi konten negatif di internet tentang jual beli organ tubuh. Dari situ tersangka terpengaruh, tersangka ingin menjadi kaya, tersangka ingin memiliki harta, sehingga muncullah niatnya tersangka melakukan pembunuhan yang rencananya organ dari anak yang dibunuh ini akan dia jual. Ya, dari aspek sosiologis, dari aspek psikologis. Setelah ini tim penyidik akan mendatangkan psikologis atau psikiater untuk mengetahui sejauh mana tersangka ini tega melakukan perbuatan pembunuhan ini. Yang ketiga tentunya aspek yuridis. Pihak kepolisian sudah mengkonstruksikan pidana ini kita jerat dengan pasal pembunuhan berencana
Pembunuhan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Ini mungkin teknis. Apabila benar-benar sudah dapatkan pembeli, apakah mereka rencana akan mengeksekusi sendiri korban ini dan memilah-milah organ tubuhnya atau bagaimana? Jadi karena ini pelakunya anak-anak, sehingga karena pelaku anak-anak dan keterbatasan pengetahuan, jadi dia ngambil sisi enaknya saja. Dia belum pernah ketemu sama yang katanya mau beli, dia juga belum memastikan di mana itu pembelinya, makanya sempat dia kebingungan ketika korban sudah meninggal. Nah, dia bingung mau diapain ini barang, akhirnya apa? Dibuang. Polisi juga memastikan kondisi fisik korban masih utuh karena kedua tersangka tidak memiliki pengetahuan memotong organ tubuh manusia. Meskipun kedua pelaku masih anak-anak, mereka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal pembunuhan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Sesosok mayat tanpa busana tersangkut di batang kayu aliran sungai Maiting, Desa Buntu Tagari, Kabupaten Toraja Utara. Jenazah diduga anggota Kodim 1414 Tanah Toraja yang dilaporkan hilang saat mencari korban hanyut. Masyarakat digegerkan penemuan sesosok mayat tanpa busana tersangkut di batang kayu aliran sungai Maiting, Desa Buntu Tagari, Kabupaten Toraja Utara. Polisi bersama TNI melakukan evakuasi jenazah yang diduga Serda Amiruddin, anggota Kodim 1414 Tanah Toraja yang bertugas sebagai Babinsa di Koramil 03 Rindingalo. Korban dilaporkan hilang saat mencari warga yang hanyut pada 9 November 2022. Jasad yang tidak dapat dikenali ini harus dibawa dari lokasi tengah malam melewati hutan dengan penerangan seadanya dan medan terjal. Jasad digotong menggunakan potongan batang bambu dan sarung sejauh 3 km menuju jalan utama perkampungan. Seorang warga yang bernama Sari berada di Dusun Tagari pada saat dia mau bekerja melewati sungai, melihat ada seperti sosok manusia yang tersangkut di bambu. Tapi setelah didekati kemudian melihat ada tangan, kemudian yang bersangkutan melaporkan ke aparat setempat di dusun itu, kemudian menyampaikan informasi ke Kodim 1414 Tanah Toraja, karena beberapa peristiwa bulan lalu, sekitar 2 bulan lalu, ada seorang anggota TNI yang tenggelam sampai saat ini belum diketemukan. Proses evakuasi memang sangat melelahkan dan cukup lama karena memang lokasi dari sungai ke tempat dataran itu hanya bisa dilewati dengan jalan kaki dan tebing. Jadi proses evakuasi dilakukan secara manual, mayat dibungkus dengan kain, kemudian diangkat dengan menggunakan bambu ke dataran. Kemudian jenazah kita bawa ke Rumah Sakit Lati Padada. Kepastian identitas jenazah masih diselidiki tim DVI Kedokteran Polda Sulawesi Selatan. Wahyu Baso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara. Diduga kelaparan, biawak 1,5 meter masuk rumah warga di Kabupaten Pangkep. Proses evakuasi oleh tim pemadam kebakaran berlangsung dramatis karena biawak terus meronta dan bersembunyi di bawah meja. Beginilah upaya penangkapan seekor biawak ukuran 1,5 meter yang masuk rumah warga di Kabupaten Pangkep. Diduga kelaparan, biawak itu mencari makan dengan merusak semua perlengkapan di dapur. Butuh waktu 1 jam, tim pemadam kebakaran menjinakkan biawak. Karena berbahaya, petugas harus hati-hati. Biawak memiliki kuku panjang dan tajam, apalagi hewan seberat 7 kg itu terus meronta dan bersembunyi di bawah meja kayu. Penghuni rumah cepat meminta bantuan petugas sehingga kehadiran biawak ini tidak menimbulkan korban. Mau tangkap, sudah hancurkan di situ semua. Tapi tidak bisa di tengah atas. Sampai panggil pemadam kebakaran. Sedikit sulit karena biawaknya juga sangat besar. Biawak ini sembunyi di mana? Di bawah lemari. Bawah lemari. Berapa panjang anunya ini? Berapa panjang biawak? Sekitar 1,5 meter. Rencananya biawak dilepaskan ke habitatnya jauh dari permukiman warga. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep.
Tidak.